Berdiri, biar semangat. Jangan malas. Saya bagian rekam sendiri. Ya, ada rekam. Ibu guru, teman-teman, mari kita berdoa. Amin. Yang berada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Kakak Yumna. Oke, sebelumnya Ibu absensi dulu ya. Siap, Ibu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Bagus banget. Oke teman-teman, jadi hari ini kita membahas tentang bangun datar. Nah, sebelum kita ke materi intinya, ada beberapa subtema yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu pengertian dari bangun datar. Nah, lalu yang kedua itu macam-macam bangun datar. Seperti ya Kak? Dapat, Ibu. Lalu yang ketiga tentang sifat-sifat dari bangun datar. Kemudian kita akan belajar tentang rumus menghitung luas dari bangun datar. Terus yang berikutnya rumus untuk menghitung dari bangun datar, dan lalu yang terakhir nanti kita akan mengerjakan contoh soal. Nah, oke, sebelum kita membahas tentang bangun datar, kita harus ketahui dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu apa. Nah, tujuan yang pertama itu teman-teman bisa menjelaskan pengertian dari bangun datar. Dari bangun datar, geometri dua dimensi. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi macam-macam bangun datar beserta dengan sifat-sifatnya. Terus yang berikut itu menentukan dan menggunakan rumus luas dan keliling dari bangun datar. Nah, terus yang berikutnya itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun datar secara sistematis. Lalu yang berikutnya, kita bisa memanfaatkan aplikasi GeoGebra sebagai media pendukung untuk visualisasikan bangun datar. Mungkin teman-teman pernah dengar atau tahu apa itu bangun datar? Ada yang tahu apa itu bangun datar? Tidak tahu? Apa itu? Jadi teman-teman, bangun datar itu adalah bentuk geometri yang hanya memiliki dua dimensi, yaitu yaitu panjang dan lebar. Nah, bangun datar itu tanpa memiliki tinggi dan volume, tidak seperti bangun ruang. Nah, terus bangun datar itu bersifat datar dan dapat dihitung luas serta kelilingnya. Nah, dia tidak mempunyai tinggi dan volume. Lalu yang berikutnya macam-macam bangun datar. Teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa macam-macam bangun datar. Ada lingkaran, terus ada apa ini? Segitiga. Terus Segitiga. Nah, intinya di sini semua, ini semua itu macam-macam bangun datar. Nah, di sini ada beberapa macam-macam bangun datar seperti yang saya tunjukkan tadi. Ada persegi, persegi panjang,
terus ada segitiga, lalu ada jajar genjang, ada trapesium dengan layang-layang sama belah kuat dan lingkaran. Nah, teman-teman, jadi di sini tuh ada segitiga. Nah, ini tuh kita belum bisa menyatakan bahwa ini adalah segitiga sama kaki atau ini adalah segitiga siku-siku. Nah, kenapa begitu? Karena kita belum tahu dia punya panjang dan jaraknya. Nah, kalau misalkan kita sudah tahu dia punya panjang dan jaraknya, baru kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki atau ini adalah segitiga siku-siku. Oke. Lalu yang berikutnya, sifat-sifat dari bangun datar. Nah, sifat dari bangun datar persegi yang pertama itu keempat sisinya sama panjang. Lalu yang kedua itu keempat sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Lalu yang berikutnya diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Lalu untuk persegi panjangnya itu sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Misalnya ini tadi. Nah, sisi yang ini dengan yang ini yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Contohnya itu sisi yang ini dengan yang ini. Oke, lalu yang berikutnya keempat sudutnya itu siku-siku dan diagonalnya sama panjang. Lalu yang ketiga itu ada bangun datar segitiga. Mau fokus ke sini dulu. Oke, Ibu. Untuk sifat dari bangun datar segitiga itu yang pertama dia itu memiliki 3 sisi dan 3 sudut. Lalu yang kedua itu jumlah sudutnya 180 derajat. Oke, untuk bangun datar yang lain ya teman-teman bisa baca sendiri, nanti Ibu kirim di grup WA materinya ya. Ya, Ibu. Nah, lalu yang berikutnya rumus untuk menghitung luas bangun datar. Nah, hari ini kita akan fokus ke bangun datar segitiga. Nah, luas untuk menghitung bangun datar segitiga itu teman-teman. Nah, rumus untuk menghitung luas dari segitiga itu setengah alas kali tinggi. Oke. Sampai di sini bisa paham? Bisa, Ibu. Kalau begitu kita langsung ke contoh soal kita ya. Ya, teman-teman bisa kerja 2 soal ini. Bisa? Teman-teman tulis dulu, nanti saya tampilkan rumusnya. 3. Saya, Ibu. Oke, siapa yang mau pesan nama saya itu? Oke, silakan. Teman baik. Nomor 2 siapa? Saya, Ibu. Coba sini. Pas di sebelah nomor 2-nya. Hari ini kamu ada berapa mata pelajaran? 2, Ibu. Apa saja? Selain matematika. Apa? Penjas tadi, Ibu. Penjas dengan ini. Saya Di sini. Apa ini? Di sebelah.
Ada jangan masak. Oke, nomor satunya benar ya. Ya Ibu. Hasilnya berapa ini? 77 cm Ibu. Tepuk tangan untuk kami. Bisa baca dari belakang? Bisa Ibu. Sudah Ibu. Sudah. Sudah Ibu. Berapa hasilnya? 105 Ibu. Ya, tepuk tangan untuk baik. Ibu tidak kerja kelilingnya Ibu. BBM saja. Alma saja. Untuk kelilingnya itu menjadi PR teman-teman. Kita di rumah nanti ya. Siap Ibu. Oke, lalu yang berikutnya, Ibu mau membuktikan cara menghitung luas, terus panjang dan jarak dari sebuah bangun datar. Nah, bangun datar di sini nanti Ibu mau ambil yang segitiga ya saja. Kita menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kita mau gambar bangun datar segitiga. Yang pertama kita ke sini, klik di sini dulu. Tidak perlu disuruh Ibu. Sabar ya. Muncul? Sudah ya Ibu, sudah muncul Ibu. Oke, kita di sini mau gambar bangun datar yang segitiga. Nah, yang pertama kita klik di sini dulu. Kita ambil sembarang titik saja dulu ya. Kita klik di sini, perhatikan depan, klik di sini, terus klik yang poligon. Nah, di situ kita ambil titik yang sembarang dulu. Misalnya titik di situ 2,6 terus dengan titik 6,8 sampai dengan titik 14,2. Nah, teman-teman bawa laptop semua tadi? Iya Ibu. Oke, ikuti Bu ya gambarnya. Nah, terus teman-teman perhatikan di depan. Untuk mengetahui dia punya panjang dan jaraknya, teman-teman bisa klik di sini. Yang ini. Terus klik yang jarak atau panjang. Yang ketiga. Terus habis itu klik di dia punya garisnya. Saya jarak A dan B-nya itu berapa? Nah, jarak A dan B-nya itu sama dengan 6. Terus jarak A dan C-nya berapa? Nah, jarak A dan C-nya di sini itu 8. Terus jarak B dengan C-nya itu 10. Sudah? Sudah Ibu. Teman-teman sudah praktek? Sudah Ibu. Lalu yang berikutnya kita mencari dia punya mengukur dia punya sudutnya. Kita kembali klik di sini. Terus ambil yang pertama, yang sudut. Habis itu kita klik yang di tengahnya. Klik saja di tengahnya. Nah, muncul toh? Muncul Ibu. Jadi sudutnya berapa? 90 derajat. Terus B-nya 53,13. Oke, terus C-nya 36,87 derajat. Oke. Lalu kita mau coba mencari mengukur dia punya luasnya.
Nah, klik di sini di yang sentimeter kubik. Iya. Oke, klik yang situ, terus klik di tengah, di tengah gambar ini. Oke, sudah muncul. Ini kan persegi. Lalu yang berikutnya kita mengukur dia punya luasnya. Nah, kita klik di sini di yang keempat. Sudah? Sudah Ibu. Oke, lalu kita klik yang di tengah sama seperti yang sudutnya tadi. Sudah? Jadi luas dari segitiga ini berapa? 24 Ibu. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kami punya 12 Ibu karena beda dari titiknya. Ya, kita paham. Punya 24 Ibu. Sampai di sini bisa paham? Saya Ibu. Atau mau tambah dia punya apanya? Gambarnya? Kan masih juga Tambah satu. Ya Ibu. Kita di sebelah saja ya. Ya Ibu. Kembali tadi kita klik di poligon. Klik di sini. Kita ambil sembarang titik. Misalnya titik D, titik E dengan titik F. Nah, masih ingat yang tadi? Masih Ibu. Ibu. Oke, kita klik di sini. Mencari jarak atau panjangnya. Panjang dari D ke E atau E ke D itu kalau di sini 6,32. Ya Ibu. Pas? Pas Ibu. Oke. Lalu yang berikutnya mencari mengukur dia punya sudut. Masih ingat? Masih Ibu. Oke. Terus yang berikutnya mengukur dia punya Luas. mencari luasnya. Klik di tengah. Nah, teman-teman punya luasnya berapa? 8 sama dengan Ibu punya Ibu 12 ya. Tepuk tangan dulu. Bisa Ibu. Nah, jadi teman-teman, manfaatnya ini GeoGebra itu agar kita tidak Kita bisa menggambar jadi lebih mudah. Oke, jadi teman-teman, aplikasi GeoGebra ini membantu kita agar lebih mudah mengukur dia punya luas, terus mencari jalannya dengan panjang serta kelilingnya dan sudutnya. Jadi kita tidak perlu mencari manual dia punya sudutnya atau mencari manual dia punya jaraknya. Nah, oke, sampai di sini bisa paham? Bisa, Ibu. Nah, teman-teman, jadi Ibu tidak bisa lama-lama karena Ibu ada pertemuan nanti. Ya, Nah, maka dari itu saya minta satu orang dulu buat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau buat Ibu. Baik, dia boleh setuju. Baik, sudah Ibu. Ya, baik, bisa. Saya Ibu. Ya, menurut saya Ibu kesimpulan kita yang ini kita belajar tentang bangun datar. Ada beberapa jenis tadi Ibu, segitiga, persegi, trapesium dan masih banyak lagi tadi Ibu. Tadi Ibu sudah jelaskan contoh-contoh soal. Terus yang saya paling suka Ibu menggunakan GeoGebra. Karena dengan GeoGebra itu Ibu gambarnya itu keren. Terus saya juga bisa mencari atau menukar dengan mudah. Oke, tepuk tangan untuk baik. Ada yang lain? Tidak ada. Nah, jadi teman-teman, hari ini karena kita membahas tentang bangun datar. Jadi bangun datar itu tadi bangun geometri yang memiliki dua dimensi. Nah, kalau di yang dua dimensi, kalau di gambar koordinat kartesius itu untuk sumbunya apa saja? Sumbunya Y. Oke. Nah, di bangun datar dua dimensi ini kita hanya bisa mengukur dia punya panjang dan lebar serta luas dengan kelilingnya. Nah, di bangun datar dua dimensi ini kita tidak bisa menghitung dia punya tinggi dengan volume. Nah, terus yang berikutnya tadi manfaat dari GeoGebra. Nah, manfaat dari GeoGebra ini dari teman-teman mempermudah kita untuk
menghitung dia punya luas, terus keliling dengan sudut serta jarak dan panjangnya. Jadi kita tidak perlu menghitung jarak atau panjang dari sebuah bangunan dasar itu pakai manual. Nah, karena kan kita sekarang gadget, kita serba dengan teknologi. Oke, mungkin itu saja yang perlu kita bahas hari ini. Satu orang angkat doa dulu. Ada dulu, Silakan berdiri. Teman-teman dan ibu marilah saya akan berdoa dan berdoa dalam kudus. Amin. Sama-sama salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, terima kasih untuk semuanya.